Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi, kembali lagi bersama Ibu di materi suhu dan perubahannya, ilmu pengetahuan alam kelas 7. Baik, kita langsung masuk ke materi, cara mengetahui suhu benda. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini, cara mengetahui suhu benda. Suhu, pasti kalian sudah sering mendengar mengenai kata suhu. Jadi suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui suhu dapat diukur menggunakan termometer. Jadi termometer adalah alat ukur suhu yang umum digunakan. Termometer dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan penggunaannya. Jadi yang ada pada gambar di bawah ini itu ada gambar termometer yang biasa kita gunakan dalam laboratorium. Jadi di situ ada penjelasannya, ada termometer dan bagian-bagiannya ya. Ada pentolan kaca berdinding tipis, bagian ujung sebelah kiri, ada alkohol berwarna atau air raksa, ada skala termometernya dari minus 10 derajat sampai 110 derajat Celcius, dan ada meniskus, cembung untuk air raksa, dan cekung untuk alkohol. Jenis-jenis termometer. Jadi termometer dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada termometer zat cair, termometer zat padat, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Nah, untuk termometer zat cair itu termometer zat cair terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Zat cair digunakan sebagai pengisi termometer karena zat cair akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Zat cair mengisi termometer yang sering digunakan yaitu raksa dan alkohol. Selanjutnya ada termometer zat padat. Termometer zat padat menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Contoh termometer zat padat adalah termometer bimetal. Next, termometer kristal cair. Termometer jenis ini menggunakan bahan kristal cair yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Penggunaannya sangat mudah, yaitu ditempelkan ke objek yang akan diukur suhunya. Next, termometer gas. Termometer jenis ini menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu benda atau lingkungan. Dan selanjutnya ada termometer digital. Termometer digital adalah termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Termometer digital bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel, dan termokopel sendiri adalah sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik. Oke, selanjutnya mengenai skala termometer. Jadi di sini Ibu sudah tampilkan gambar perbandingan skala suhu termometer Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah termometer Reaumur, Celcius, Fahrenheit. Jadi kalau perbandingannya itu adalah kalau Celcius itu 100, Reaumur itu 80, Fahrenheit itu 180. Jadi perbandingannya 5 banding 4 banding 9. Oke, dilihat di gambar ada titik beku air dan titik didih air. Nah, kalau Celcius titik beku airnya 0 derajat Celcius dan titik didih airnya 100 derajat Celcius, begitupun dengan selanjutnya. Nah, di bawahnya ada rumus untuk mencari konversi suhu ya. Konversi suhu. Jadi misalnya kita mencari derajat Celcius, suhu Celciusnya berarti sama dengan 5/4 suhu derajat Reaumur, seperti itu. Dan selanjutnya seperti itu. Berikut adalah rumus-rumus yang biasa kita gunakan untuk mengkonversikan dalam skala Celcius dan Reaumur dan juga Fahrenheit. Nah,
Skala Kelvin yang mudah dikonversikan dalam skala Celsius atau sebaliknya. Derajat Kelvin atau suhu derajat Kelvin dikurang 273 atau suhu derajat Celcius ditambah 273. Oke, ini Ibu mau kasih contoh mengkonversikan suhu-suhu dalam skala yang diminta. Jadi, misalnya contoh soalnya, contoh soalnya misalnya 80 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Oke, berarti yang ditanyakan di sini adalah derajat Reaumur. Kita harus ubah derajat Celcius ke derajat Reaumur. Berdasarkan dari yang Ibu sudah sampaikan di awal, untuk mencari derajat Reaumur berarti rumusnya sama dengan 4/5 T derajat Celcius. Oke, nah yang ditanyakan kan derajat Reaumur, sama dengan berarti 4/5 T derajat Celciusnya sudah diketahui, yaitu 80 derajat Reaumur, sama dengan 4 kali 80 bagi 5 hasilnya 64 derajat Reaumur. Oke, kita lanjut ke materi perubahan benda akibat suhu, ilmu pengetahuan alam kelas 7. Pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai jika dinaikkan suhunya. Zat padat dapat mengalami 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang terjadi pada zat padat yang mempunyai luas menampang kecil sehingga dapat diabaikan dan dianggap hanya memuai ke arah memanjang. Jadi rumusnya itu adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau L gamma sama dengan L0 1 ditambah alfa dikali delta T. Jadi kalau L gamma itu adalah panjang zat pada suhu derajat Celcius. L0 adalah panjang zat mula-mula. Alfa adalah koefisien nilai panjang bahan, dan delta T adalah perubahan suhunya. Pemuaian luas. Zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa pelat tipis. Pada pelat tipis, pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar. Secara matematis, besar pemuaian luas dapat ditulis dengan persamaan berikut. Jadi delta A sama dengan delta 0 dikali beta dikali delta T. Atau A gamma sama dengan A0 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, di sini ada keterangannya, sudah Ibu ketik juga. Jadi A gamma sama dengan, atau artinya adalah luas benda pada suhu derajat Celcius dengan satuan meter persegi. A0 adalah luas benda mula-mula, meter persegi. Beta adalah koefisien muai luas bahan, derajat Celcius. Pemuaian volume. Pemuaian volume atau pemuaian ruang pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Besar pemuaian volume dipengaruhi oleh volume zat padat mula-mula, perubahan suhu, dan koefisien muai volume zat padat. Secara matematis, besar muai volume dituliskan sebagai berikut. Jadi ada delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta V, atau Vt sama dengan V0 1 ditambah gamma dikali delta T. Oke, untuk keterangannya sama seperti yang lain.
seperti luas dan panjang, hanya berbeda simbolnya. Jadi misalnya kalau volume berarti V. VT sama dengan luas benda pada suhu derajat Celcius meter persegi. V0 itu luas benda mula-mula, dan gamma yaitu koefisien muai luas bahan per derajat Celcius. Pemuaian zat cair. Jadi pemuaian yang terjadi pada zat cair merupakan pemuaian volume. Secara umum, koefisien muai volume zat cair lebih besar daripada koefisien muai volume zat padat. Dan yang terakhir, pemuaian gas. Zat gas mempunyai sifat tidak terlihat, namun gejala pemuaian dari zat ini dapat diamati dengan melakukan percobaan. Oke, sekian materi suhu dan perubahannya. Jika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu, silahkan WhatsApp pribadi Ibu. Silahkan subscribe bagi yang belum, like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Semangat belajarnya, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya. Thank you for watching and see you.